Terus baca hadisnya. Haddatsana محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد الحذاء Yani Abdullah di sini jelas Abdullah bin Mubarak. Terus أخبرنا خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله iya, Khalid Al-Hadza di hadis ini telah dibawakan oleh Al-Imam di bagian kitab Ad-Da'awat, dan sering saya ulang-ulang bahawa Al-Imam tidak mengulang sebuah hadis melainkan terdapat faedah atau fawaid. Di antaranya di sini di kitab Da'awat itu dari jalan Sulaiman At-Taimi, sekarang dari jalan Khalid Al-Haddai, yang menunjukkan bahawa Abdullah bin Mubarak, imam besar ini, mujahid besar Islam dan penulis besar dan orang kaya besar, semuanya serba besar. Kata ulama, segala kebaikan ada pada Abdullah bin Mubarak, orang kaya besar, dan dia infakkan hartanya untuk para pelajar. Penulis besar, karya-karyanya, mujahid, yang selalu hidup di medan perang, berani luar biasa, dan rawi yang thiqah, semuanya ada. Abdullah bin Mubarak, ya. Dia punya dua syekh dalam meriwayatkan hadis ini, Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi dan Khalid Al-Hadza. An Abi Uthman An-Nahdi, Abdurrahman bin Mul, an Abi Musa, yani Al-Ash'ari. Terus قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نفعل شرقا ولا نعلو شرقا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال iya, Abu Musa mengatakan kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, yakni Ghazwatul Khaybar. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, yakni perang Khaybar. Lalu tidak kami mendaki, menaik, atau turun, menuruni lembah, melainkan kami mengeraskan suara, rafa'na aswatana bitakbir, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. ya. Mendengar itu, maka Nabi SAW, fadana minna Rasulullah SAW, beliau mendekat kepada kami. Faqala, maka beliau bersabda, ya ayyuhan nas, arbi'u, yakni berlaku lemah lembutlah ala anfusikum, terhadap diri kamu, sayangi diri kamu. Kalau kamu mengeraskan suara dengan takbir, akan menyulitkan dan memayahkan kamu. Arbi'u ala anfusikum, lihat kalimat ini. Dan banyak manusia, kaum muslimin, tidak tahu kalimat Nabi yang mulia ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia,
berlaku lembutlah terhadap dirimu. Fa innakum la tad'una asamma, karena kamu tidak menyeru kepada yang tuli, wala ghaiban. Allah tidak gaib, Allah hadir, Allah Maha mengetahui jelas walaupun kita tidak melihatnya. Innama tad'una sami'an basira. Ini kan kaum muslimin kencang-kencang zikir, berarti hukum asal zikir sir, rahasia, terdengar oleh diri sendiri, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa boleh keras, seperti talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, atau takbir pada Idul Fitri dan Idul Adha, atau dalam mengajar seperti ini, dalam khutbah Jumat. Karena itu hukum asal di masjid sepi, tidak boleh mengeraskan suara di masjid kecuali ada hajat seperti ini sekarang. Selebihnya boleh sepi. Nah, ini juga fitnah bagi sebagian ikhwan salafiyin. Itu kalau hari Jumat menunggu khatib naik mimbar, itu suara ngaji seperti suara tawon, lebah. Tak boleh. Hukum asal di masjid sepi, tak boleh ada teriak. Tak boleh. Kan kata Nabi, awaslah kamu seperti suara-suara di pasar. Rapikan saf kamu. Tak boleh. Hukum asal di masjid sepi. Karena ada orang tilawatul Quran, ada orang zikrullah, ada orang yang sholat, ada orang yang tafakkur, ada orang mungkin yang bicara, ngobrol apa-apa, para sahabat ketika nggak ada orang. Ya, kan pernah kejadian seseorang, dua orang, suaranya tinggi, panggil sama Umar. Dari mana? Tanya dulu dari mana. Dia dari luar kota ya kan. Ma'ruf hadisnya ya. Hadisnya. Nah, kalau kamu orang Madinah pasti saya kerjain kamu. Gak boleh mengeraskan suara di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususnya. Dan ini bisa diistinbatkan di masjid. Apalagi di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang suka berisik di Masjid Nabawi orang-orang apa? Syiah, Rafidah. Ya, ini tidak boleh. Oleh karena itu ibadah kaum muslimin sepi, tidak mengganggu orang. Justru yang ramai berzikir itu Nasara. Itu Nasara. Antum tahu ketika kaum muslimin memenangkan kota Syam, ya, ada satu bagian tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin dan sebagian lagi Nasara. Maka yang sebagian dikuasai kaum muslimin ini jadi masjid, sebagian lagi oleh mereka jadi gereja. Memang asalnya gereja. Jadi berdempetan antara masjid dengan gereja. Seperti ini dibagi dua nih. Ini gereja, ini masjid. Sahabat enggak pernah mengganggu, salat aja biasa. Ini gereja, ini masjid. Yang berisik sih Kristen ini. Makin hari makin berisik, sehingga pada zaman khilafah Abdul Malik bin Marwan kalau saya tidak salah, itu kalau terlalu berisik ini menunjukkan bahwa ibadah kaum muslimin tidak berisik. Yang berisik justru Kristen, karena sangat mengganggu. Juga fitnah, karena perempuan-perempuan Nasraniyah akan bisa bikin fitnah, mereka keluar masuk. Akhirnya khalifah meminta mereka untuk tukar guling.
Itu dikasih, ini dipakai untuk kaum muslimin, antum pindah ke sana, disediakan tempat sana. Gitu. Akhirnya mereka mau. Jadilah itu masjid yang sekarang masjid di Damaskus, Masjid Bani Umayyah. Masjid Bani Umayyah, masjid besar. Gitu. Tadinya sebagian gereja, sebagian masjid. Keberisikan kaum muslimin. Dari situ kita mengambil faedah bahwa kaum muslimin ibadahnya nggak berisik. Berarti betul-betul tasyabuh dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasara, berisik ibadah kaum muslimin itu. Selesai sholat mereka zikir dengan suara keras, terus mengganggu begitu banyak manusia. Bahkan sebelum subuh dengar suara selawatan, tilawatul Quran dengan alasan membangunkan orang. Tidak tepat, karena tidak semua orang pergi ke masjid. Ada wanita nggak pergi, ada orang sakit, ada anak-anak, anak bayi terganggu, macam. Ini ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innama tad'una sami'an basiran. ثم قال يا عبد الله بن قيس, يعني أبو موسى الأشعري namanya عبد الله بن قيس, ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة. Wahai Abdullah bin Qais, mau aku ajarkan kepadamu sebuah kalimat, dan kalimat itu adalah sebagian dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Alangkah besarnya kalimat ini.